Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para kiai, para asatidz, para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta saya, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para habaib kita, para kiai kita, para asatidz kita, Allah berikan keberkahan untuk beliau senantiasa dan keberkahan tersebut kembali kepada kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Allah kumpulkan malam ini di dalam satu tempat, satu rumah, satu perkumpulan, satu majlis yang insyaallah kama kita ketahui sama kita yakini, tempat ini bukan hanya dijadikan oleh Allah sebagai tempat perkumpulan biasa saja, tapi insyaallah Allah jadikan tempat ini tempat turunnya rahmat daripada Allah. Sehingga kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik yang lama maupun yang baru kita kerjakan. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tutup rapat seluruh aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita menjadi hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan alam, kekasih, idola, panutan, tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita semua yang malam ini berkumpul di tempat ini memperingati maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bulannya sudah lewat, walaupun tanggalnya sudah berlalu, walaupun waktu harinya sudah meninggalkan daripada bulan-bulan tersebut, tapi kita minta kepada Allah nikmat ini, kecintaan ini, dan kebahagiaan ini Allah senantiasa berikan terus menerus, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa berbahagia dengan kelahiran Nabi. Peringatan maulid Nabi Muhammad tidak perlu dilakukan setahun tahun sekali, nggak cukup. Peringatan maulid Nabi Muhammad bukan hanya diperingati setiap malam 12 Rabiul Awal atau bulan maulid saja. Al-Imam Ad-Dibai beliau mengatakan, andai kata kita setiap hari memperingati maulid Nabi Muhammad, maka bisa jadi hukum memperingati tersebut menjadi wajib. Kenapa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa beliau mengatakan diwajibkan? Kenapa beliau mengatakan bisa menjadi wajib? Karena di dalam perkumpulan seperti ini kita diingatkan untuk kenal kepada Allah dan kenal kepada Nabi Muhammad. Maka rugi kalau ada peringatan maulid Nabi Muhammad, Sahibul Bait mengundang penceramah-penceramah yang hanya keluar kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan, canda, tawa, mizah dan lain sebagainya, apalagi wa iyadzubillah min dzalik, jika ceramahnya dibarengi dengan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan, tidak layak dan tidak pantas. Bukan untuk menegaskan umat kepada Nabi, tapi kita malah diajak tertawa, terbahak-bahak dengan omongan-omongan atau kiai-kiai atau asatidz yang ceramahnya membuat kita lupa kepada Nabi Muhammad. Ajarkan perjuangan Nabi, ya memang betul, tidak hanya lembutnya Nabi, tapi kita pula harus tahu bagaimana tegasnya sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau adalah ruhama bainahum, beliau adalah seorang Nabi yang sangat rahim, kasih sayang, akan tetapi asyidda 'alal kuffar, beliau tegas, punya prinsip terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu itu semua hanya diperingati maulid Nabi Muhammad, hanya di perkumpulan-perkumpulan baginda Nabi Muhammad, hanya di perkumpulan-perkumpulan yang mengenakan kita Rasul di mana? Ya perkumpulan seperti ini.
Makanya Al-Imam At-Tibai beliau mengatakan bisa jadi wajib hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad. Terlebih Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah katakan dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, beri kabar mereka, kasih tahu mereka dengan keutamaan daripada Allah, juga dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, dengan itu kalian berbahagia, dengan itu kalian bersukaria. Huwa khairum mimma yajma'un, kegembiraan yang kalian rasakan lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Allah suruh kita bahagia dengan dua hal. Ketika kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah, keutamaan daripada Allah, anugerah daripada Allah, diberi anak saleh itu anugerah, diberi istri itu anugerah, diberi suami itu anugerah, diberi rumah itu kenikmatan anugerah, diberi mobil kendaraan itu anugerah, diberi ilmu itu anugerah. Semua daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah yang wajib kita syukuri dan kita berbahagia dengannya. Begitu pula punya anak laki-laki, dia mau dikhitan, menjalankan syariat agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, melanjutkan ajaran syariat Nabi Allah Ibrahim dan lain sebagainya. Itu pula adalah kewajiban kita untuk berbahagia dengan kenikmatan tersebut. Makanya malam ini dalam rangka tasyakuran Milad Ahmad Akmal Baihaqi ke-8 tahun, kita bersyukur Sahibul Bait ya, Ahmad Baihaqi bersyukur diberikan anugerah seorang anak dan bertambahnya umur adalah ungkapan bahagia, ungkapan senang. Daripada kegembiraan tersebut dipakai dengan suatu yang jauh, suatu yang lalai, suatu yang menyebabkan kita ghaflah, jauh daripada Allah, lebih baik kita berkumpul seperti ini. Terlebih diketahui nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling istimewa adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad afdalun ni'am, sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan dan anugerah yang Allah berikan terhadap seluruh manusia dan makhluk ya Allah. Kita disuruh bahagia dengan nikmat tersebut. Kelahiran Nabi Muhammad adalah hari yang paling berharga dan kita harus menyambut dan berbahagia karena adalah kenikmatan yang besar. Laulan nabiyukum Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak akan kenal Allah. Orang kampung sawah nggak bakal kenal Allah. Orang kampung sawah nggak bakal tahu yang namanya salat. Orang kampung sawah nggak bakal tahu yang namanya ibadah puasa. Orang kampung sawah nggak ada yang tahu namanya haji, umrah dan lain sebagainya. Itu kita ketahui daripada baginda Nabi Muhammad. Nggak ada peringatan Isra wal Mi'raj, nggak ada malam Lailatul Qadar, nggak ada peringatan Lailatul Nisfu min Sya'ban, nggak ada malam-malam hurum, hari-hari hurum, bulan-bulan hurum yang Allah berikan kepada kita, dan itu bulan yang mulia kalau tanpa Nabi Muhammad. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsinya lewat lisan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya apa yang Nabi Muhammad katakan, laulak ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku enggak bakal ciptakan langit, bumi dan semuanya. Kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad yang ada sebab musabab terwujudnya kainat dan makhlukat. Ikhwani rahimakumullah, artinya apa? Nikmat yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad. Kedua, Allah suruh kita berbahagia dengan rahmatnya Allah. Sedangkan Allah katakan dalam Al-Quran dengan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada rahmat yang paling besar kecuali adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh apapun kita, misalkan sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat di alam dunia ini, jangan pernah putus kepada Nabi Muhammad. Selalu berharap, walaupun kita sekarang maksiat, besok ingat taubat, sekarang maksiat lagi, besok taubat lagi. Jangan pernah putus untuk bertobat kepada Allah. Walaupun diri ini masih berlumuran dosa, tapi kita minta dan tidak ada sedikit pun untuk istihza, untuk bermain-main dengan taubatnya kita kepada Allah. Nabi Muhammad nggak bakal lepas kita. Nabi Muhammad nggak bakal tinggal kita.
Nabi Muhammad, tidak bakal melupakan kita. Kenapa? Karena beliau itu bil mu'mininar raufur rahim. Dengan setiap orang-orang mukmin beliau begitu raufur rahim. Pernah suatu ketika malaikat Jibril nawarin kepada Nabi Muhammad tawaran yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril ketika membawa satu ayat Al-Qur'an, firman Allah, malaikat Jibril membawakan satu firman Allah kepada Rasulullah dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu kehendaki, apapun yang kamu inginkan, Allah bakal ridha, Allah bakal berikan. Tapi Nabi nggak minta harta, nggak minta anak, nggak minta keluarga, nggak minta fasilitas, enggak. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Idzan ya Rab lam arda fawahidatan min ummati fin nar. Kalau begitu aku tidak ridha satu daripada umatku berada di dalam nerakanya Allah. Makanya belajar untuk menyenangkan hati Nabi, belajar untuk memperbanyak menyebut nama Nabi, belajar untuk senantiasa mencintai Nabi walaupun masih tahap belajar. Karena kalau udah cinta itu berat, kalau udah cinta itu dia bakal tinggalkan segalanya demi Nabi Muhammad. Tapi kita masih dalam magam tahap belajar mencintai Nabi Muhammad, belum magam mencintai Nabi Muhammad secara kamilah, secara sempurna. Karena mahabbatuz zakiyah wal kamilah, kecintaan yang suci, kecintaan yang sempurna itu belum kita peroleh. Karena masih jauh kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad, belum seperti apa-apanya, belum seujung-ujungnya dibandingkan kecintaan sahabat demi Nabi, kecintaan tabi'in demi Nabi, kecintaan tabi'in demi Nabi, kecintaan salafun saleh terhadap Nabi yang begitu luar biasa, yang mereka berupaya mengerjakan apapun yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Hadirin, apa yang Allah suruh? Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu kalian bergembira, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan tersebut lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Di malam Sahibul Bait mengundang kita di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, ungkapan bahagia, dan yang dilakukan malam ini lebih baik hakikatnya daripada apapun yang dimiliki olehnya. Hadirin rahimakumullah. Tadi qari kita mengatakan dalam ungkapan untayan firman dibawakan, beliau membawa satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ilal akhir ayat. Beliau katakan sungguh tertera pada diri Nabi Muhammad uswah. Lihat, Allah enggak mengatakan akhlak, tapi Allah gamblangkan lebih sempurna menjadi kalimat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Arti dalam ayat tersebut Allah enggak memuji tentang akhlaknya Nabi saja, tapi Nabi dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan, contoh. Artinya apa? Kalau orang mau bahagia, belajar mencontoh Nabi. Walaupun nggak bisa 100%, 80%, 50%, jangan sampai meninggalkan semuanya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Yo, yang mau jadi seorang ustadz yang baik, contoh Nabi ketika menjadi ustadz. Yo, yang mau jadi seorang murid yang baik, contoh Nabi Muhammad ketika mendapatkan firman Allah. Yo, yang mau menjadi yang namanya seorang kepala rumah tangga yang baik, contoh Nabi Muhammad. Yo, yang mau menjadi istri-istri yang soleh, contoh istri-istri Nabi Muhammad yang dapat didikan dari Nabi Muhammad. Yo, yang mau jadi pemimpin yang baik, contoh Nabi Muhammad. Semua sudah ada pada diri Nabi Muhammad, dan bukan dalam urusan agama saja, urusan bermuamalah dunia, urusan tijarah jual beli, urusan dengan manusia, urusan haqqullah wa hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, udah Nabi Muhammad contoh dengan sempurna. Al-Habib, seorang ulama besar, saya lupa namanya, kalau tidak salah dari bangsa Al-Muhdar, cucu Nabi. Buah yang paling disenengin sama Nabi itu adalah buah semangka nih.
Buah semangka ini salah satu buah yang disenengin sama Nabi. Ini ada salah satu habaib kepingin makan buah semangka, tapi dia nggak tahu bagaimana cara motong buah semangkanya Nabi, apakah dari samping, apakah dari atas, apakah dari tengah, dia nggak tahu. Tapi kepingin makan buah semangka, cuman gara-gara nggak tahu cara motongnya, itu Nabi Muhammad kayak gimana, dia nggak jadi makan. Takut makan buah tersebut nggak sesuai dengan ajaran, nggak sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Nabi. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad sahib ar-Ratib, beliau ketika meninggal dunia, beliau mengatakan pas mau meninggal dunia, seluruh sunnah-sunnah Nabi sudah aku kerjakan, sudah aku perbuat, kecuali satu. Dan itu dilakukan ketika beliau sedang sakit. Apa? Manjangin rambut. Nah, beliau mau manjangin rambut dari awal, cuman saat tersebut kalau panjangin rambut identik dengan orang yang nggak baik, identik dengan orang-orang yang kagak rapi. Makanya beliau pakai itu saat beliau sakit. Nah sekarang saya lihat banyak anak-anak muda rambutnya panjang nih, yang laki-laki, udah gitu diwarnain. Boleh ente warnain, tapi hati-hati dengan model warna rambut. Kalau lebih banyak zat kimianya, takut air nggak masuk nyerap ke rambut. Jadi hati-hati tuh yang mau diwarnain rambut. Memang warna rambut warna coklat atau merah hukumnya memang Nabi Muhammad menganjurkan, sunnah, tapi buat orang yang lebih tua, biar kelihatan tetap gagah. Lu umur baru belasan tahun, rambutnya mau diwarna-warnain, buat apa? Bib, saya mau nyontoh salah satu habaib. Jangan cuma nyontoh rambutnya, akhlaknya, ilmunya juga contoh. Ini kadang kita mengikuti style seseorang, saya mau ikut Habib ini, saya mau ikut Habib itu, saya mau ikut kiai ini. Ilmu sama akhlaknya nggak mau dicontoh. Ikutin semuanya, kafah secara sempurna. Mereka beliau-beliau merambutkannya dipanjangkan, rapi, enak dilihat. Alim, punya ilmu, lah lu ilmu kagak punya, jalan beragajulan, rambut panjang, semaunya, seenaknya, adabnya nggak ada, teriak sana teriak sini, terus lu ngomong sunnah Nabi, ngaca tong. Jadi pakai akhlak, pakai adab. Silakan mau panjangin rambut, tapi jangan sampai juga kita memanjangkan ilmu kita. Pakai adabnya, pakai akhlaknya, ya kan? Yang rapi disisir, yang enak disampo biar wangi. Jangan sampai rambut panjang sarang kutu, ya kan? Jangan, ya. Contoh semua. Nah, Abdullah bin Adad pingin nanjingin rambut itu, cuman saat tersebut orang yang manjangin rambut identik dengan orang-orang yang kurang rapi. Makanya beliau di akhir pas sakit baru panjangin rambutnya. Niatin sunnah, jangan niatin panjang rambut cuma buat ngikut style doang. Niatin sunnah, tapi jangan sampai lupa Nabi juga pernah rambutnya rapi, sering rapi. Ada saatnya rambutnya dirapikan, disesuaikan dengan wajahnya biar enak dilihat. Udah hitam buluk, kagak pernah mandi, rambut panjang, gubrai ke sana ke sini, masya Allah. Bedain rambut sama sapu injuk nggak jauh beda, ya kan? Yang rapi, yang enak dilihat, biar enak dipandang. Ikhwani rahimakumullah, ayo ikutin Nabi Muhammad dalam segala hal, ikuti Nabi Muhammad dalam segala unsur, ikuti Nabi Muhammad dalam segala aspek. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di zaman kayak begini, perbanyak kerjakan amaliyah yang wajib, plus tambah perbanyak baca sholawat sama banyakin bersedekah. Puasa Ramadan, ya kan? Kemudian yang wajib Allah perintahkan kepada kita, kalau kita sudah punya hak untuk zakat, wajib mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Kalau haji mampu, keluarkan, naikkan ibadah haji. Yang wajib-wajib, yang penting sholat yang ditinggalkan sama puasa Ramadan. Tambah amaliyah, jangan banyak-banyak, banyakin baca sholawat aja, sama banyakin bersedekah di zaman seperti ini. Karena dua amaliyah ini yang paling tepat diamalkan di zaman penuh fitnah kayak begini. Terakhir, karena malam ini juga dalam rangka mendoakan imam besar, kita doakan mudah-mudahan Allah jaga Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, Allah selamatkan beliau,
Allah sehatkan beliau, Allah jaga beliau, dan mudah-mudahan yang belum kenal beliau Allah kasih niat kenal dengan beliau, yang belum paham beliau Allah berikan pemahaman tentang beliau, yang belum tahu bagaimana akhlak beliau Allah berikan kepada mereka untuk meneladani dan mengerti akhlak beliau, dan mudah-mudahan yang memusuhi Allah berikan hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan kita minta sama Allah dengan berkah orang-orang saleh Allah angkat corona dari negeri kita, Allah angkat corona dari negeri kita, Allah angkat corona dari negeri kita, dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan, dan mudah-mudahan pemerintah kita, negara kita Allah kembalikan, rukunkan kembali, damaikan kembali seperti sedia kala, sehingga tidak ada ketakutan di dalam syiar, dan Allah jadikan negeri Indonesia negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi, negeri yang dirahmati, negeri yang mendapatkan curahan ampunan daripada Allah, dan mudah-mudahan sahibul bait juga yang milad, mudah Allah berikan ilmu dan juga umur yang bermanfaat, dan kita semua yang hadir Allah berikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah jaga kita, Allah beri hidayah dan taufik kita, dan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita baik yang dulu maupun yang baru kita kerjakan, dan Allah tatap di dunia, tutup di dunia aib-aib tersebut, dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, ya Rab, Allah matikan kita husnul khatimah, Allah matikan kita husnul khatimah dengan kelembutannya Allah, kasih sayangnya Allah, ala hadihiniyah wa bi kulli niyatin shalihah hadratin nabi bisiri min asraril Fatihah. Terakhir, ini ada air Sham Water. Kita lagi jihad ekonomi. Saya sampaikan kepada anak majlis, saya sampaikan kepada para kiai, para asatid, jangan mengaku anak majlis, jangan mengaku kiai, jangan mengaku ustadz kalau minumnya masih aqua, kalau minumnya masih fit. Kenapa? Itu dua produk yang diproduk oleh Prancis yang punya saham besar di Indonesia. Ya, makanya ayo hijrah. Ahmadi Syababul Khair itu mengeluarkan air Sham Water, dan ini bisa dibeli di warung-warung sebenarnya. Saya umumkan ya, harga Sham Water jika warung atau agen ingin menjualnya, bukan di majlis. Kalau di majlis harganya beda karena diajak untuk bersedekah. Tapi kalau warung mau beli untuk dijual kembali, harga per dusnya kurang lebih Rp35.000. Jadi per botolnya ini nggak nyampe Rp1.500. Aqua itu dijual Rp45.000. Jadi lebih murah Rp10.000 daripada Aqua. Kualitasnya jauh di atas Aqua dan jauh lebih berkah. Nah, jadi saya sampaikan yang punya warung-warung ayo hijrah. Dan ini juga sudah BPOM, sudah SNI, sudah yang namanya MUI dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan pada para semuanya, hijrah. Kita pun ada air galonnya juga. Jadi jangan minum lagi galon-galon aqua itu, buang itu. Ya kan? Nah, kita juga ada air galon Sham Waternya. Udah gitu airnya air RO, bukan air mineral. Kalau air RO itu dari 1000 liter yang diambil cuma 500 liter, sisanya dibuang. Nggak kepake. Nah, itu air RO. Nah, sama. Kalau kita minum air Sham Water, itu air RO, bukan air mineral saja tapi air RO. Harganya jauh lebih murah daripada aqua, mau yang galon maupun yang botolnya. Ayo kita hijrah dari produk-produk kapitalis menuju produk-produk muslim, ya. Ini kalau nggak salah ada dijual di sini, ada. Nah, kalau di majlis dijualnya beda karena ada niat sedekahnya. Kalau di majlis kalau nggak salah 10.003 kalau nggak salah. Tapi kalau di warung-warung di sini 10.002. Oh, di sini 10.002. Sahibul Bait jual 10.002. Karena dengan niat untuk perjuangan majlis yang berjalan saat ini, ya. Nah, ikhwan rahimakumullah, nah, kalau di warung-warung silakan hijrah. Nah, biar pada ganti itu, ya, biar pada ganti, bisa hubungi nanti Ahmad Bihaqi, ya, bisa hubungi kepada akhina Ahmad Bihaqi, ya. Hadirin, ini dapat saya sampaikan, jazakumullah khair. Saya izin langsung pamit karena masih ada agenda lagi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.